pada aku bertemu. Kok miris pada aku bertemu. Kok miris pada aku bertemu. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita mulakan cek sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim, disudahi dengan alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita banyak-banyak panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya memperkenalkan diri saya. Kenangan mengusik jiwa, Haji Padi bin Mansur, 20 Februari 2010. Perjalanan saya dari Singapura 1928 April 1928. Saya berangkat dengan almarhumah ibu saya ke Pulau Bayan. Sampai di Pulau Bayan 2 minggu saja para bapak dan ibu-ibu. Saya dilahirkan di satu desa Sungai Rujing, bertempat di Sungai Terta. Waktu itu bang azan subuh saya dilahirkan. Ibu saya berjumpa dengan Kaizin, kiai di Sungai Terta. Kiai, saya sudah melahirkan seorang putra laki-laki, berikan nama. Berikan nama saya Abdullah Fakih bin Mansur. Tetapi karena orang Bayan susah nak mengenal nama itu, dipanggil namanya saya Padi. Alhamdulillah, syukur saya diberi nama Padi, dipanggil. Tiap-tiap hari saya diberi ucapan selamat pagi. Sampai sekarang umur saya 82 tahun para bapak dan ibu. Saya masih sehat. Tidak ada apa-apa penyakit, kencing manis, darah tinggi, tidak ada. Itulah keberkatan nama saya dikasih hari-hari pagi, selamat pagi. Dari Singapura saya berangkat dengan kapal KPM, waktu itu kapal Belanda para bapak dan ibu. Tetapi kapten kapal mengatakan pada ibu saya, kalau saya dilahirkan di dalam kapal, saya akan surat beranak dilahirkan di kapal KPM, saya akan free, tidak bayar. Tidak bayar pasal saya dilahirkan di kapal KPM. Jadi umur saya 7 tahun. Saya berangkat dengan almarhumah ibu saya yang tersayang, yang tercinta saya. Tak lupa, dia berkorban di Bayan, membesarkan saya sampai umur 7 tahun, kembali ke Singapura para bapak dan ibu. Terus kemana para bapak? Waktu itu almarhum ayah saya bekerja di Singapura Habubut, di Bukit Cermin. Saya besar-besar di Bukit Cermin dan bersekolah Melayu di sekolah Melayu Teluk Belanga sampai darjah 4 para bapak dan ibu yang 1936 yang saya sampai di Singapura. Tahun 37 saya sekolah Melayu di sekolah Melayu Teluk Belanga bersama-sama rakan-rakan saya seperti Suratman Makassar, Husin Jahidin, almarhum Ali Ahmad pemain muzik, Temat Hasan, Kerja Fabrikat Habubut, semua itu bayar saya. Cikgu Hairun di Pasir Panjang, itu semua bayar saya. Di mana Pulau Bayan, nama lain pulau, yaitu nama panggilan Pulau Puteri. Sebab apa para bapak dan ibu dipanggil Pulau Puteri? Orang-orang wanita Bayan cukup cantik, tak ada bandingan. Seluruh dunia saya cakap cantik Pulau itu pasal dipanggil Pulau Puteri. Tidak ada yang boleh. Jadi katanya pasal apa dipanggil Pulau Puteri? Pulaunya pun cantik,
Tidak ada dalam dunia pulau terletak di Laut Jawa, para bapak dan ibu. Tidak ada kelihatan lain-lain pulau, para bapak dan ibu. Cukup cantik. Di kampung saya Pulau Malokok katanya, ya. Ada bukan Pulau Malokok, Gunung Malokok paling tinggi, para bapak dan ibu. Pulau Boyan sedikit lebih luas daripada Pulau Singapura, namun penduduknya hanya berjumlah 100.000 penduduk, para bapak dan ibu. Tetapi baru sekarang 100.000. Kalau masih saya yang kecil dulu mungkin 50.000 saja, para bapak dan ibu. Pulau asal keturunan, pulau ini dibagi menjadi 2 kecamatan, distrik, ya, yaitu Sangkapura dan Tambak. Jadi Sangkapura termasuk desa Sungai Rujing, tempat saya yang dilahirkan, para bapak dan ibu. Tambak katanya orang Boyannya, Tambak kata bahasa Melayu. Sakauneng tempat istri saya, ya, Sakauneng Tampilung namanya, ya. Dulu dan sekarang kapal Belanda waktu itu Dutch, ya, bangsa Belanda, kapalnya kapal TPM. Tetapi sekarang kita pergi ke Boyan dari Gresik adalah kapal Bahari Express. Tetapi waktu saya pergi sebelum kapal Bahari Express, jet fuel 2 jam sudah sampai, para bapak dan ibu. Termasuk anak saya, menantu saya, semua sudah merasai jet fuel 2 jam, para bapak dan ibu. Penghijrapan orang Boyan di Singapura makin meningkat selepas Perang Jepun antara tahun 1942 1945. Ini memang betul, para bapak dan ibu. Orang-orang Boyan waktu itu berhijrahlah ke Singapura. 1945 kerakyatan diperketat di Singapura dan Malaysia. Sebagian orang Boyan berbelok ke Tanjung Pinang dan Riau. Betul, para bapak dan ibu. Keluarga saya pun masih ada di Tanjung Pinang, di Batam, dan ada di Vietnam, para bapak dan ibu-ibu. Di Vietnam ada keluarga saya sebelum perang dulu, para bapak dan ibu. Di Medan pun ada. Ini pekerjaan melatih kuda dan sebagian menjadi joki. Ada yang menjadi joki, bukan kata apa piara kuda saja, para bapak orang Boyan. Begitu tinggi darjatnya orang Boyan menjadi joki di race course lama di Bukit Timah. Sebagian dari mereka bekerja sebagai pelaut, tukang gunting. Betul, para bapak. Termasuk obok saya, ya, obok Wahab namanya, tinggal di Mentorot. Di Mentorot kebanyakan orang kerja kapal, jadi kapten kapal, klasik kapal. Termasuk saya dulu dibawa time Jepun, ya, kerja sebagai klasik daripada kapal Jepun tu, obok saya yang bawa. Kebanyakan bekerja sebagai driver, mengajar, mengaji dan ustaz. Betul, para bapak dan ibu-ibu. Kita lagi anak-anak dulu, orang-orang Boyan selalu diantar ke sekolah, belajar ngaji dan belajar agama yang agama Islam yang diperlukan oleh para bapak dan ibu dulu. Pembangunan pondok masing-masing serta Singapura, tempat menumpang kedatangan Boyan yang baru tiba kebanyakan di kampung Boyan, kampung Kapur. Itu sudah semestinya, para bapak dan ibu. Orang-orang Boyan dulu memang tinggal di bandar seperti di kampung Kapur, kerana orang-orang Boyan bekerja sebagai driver. Menyenangkan, ya, kalau tinggal jauh daripada bandar susah, kerana orang-orang kaya termasuk orang-orang Inggeris, orang-orang Cina sedikit aja yang menggunakan driver, ya, waktu itu. Pontuk ataupun pondok kata Melayu dipimpin oleh Pak Lurah, Pak Kiai sebagai ketua-ketua dari kampung yang sama di Boyan. Sebagai di Singapura ini memang tiap-tiap pondok mempunyai satu ketua, Pak Lurah, yang dipanggil Pak Lurah, dan di samping itu di dalam pondok pun ada satu Pak Kiai, ya. Pak Kiai bertugas untuk keagamaan dan menjaga tata susila sosial di kalangan keluarga Boyan. Itu memang betul, para bapak dan ibu-ibu. Memang
orang baru akan ditanggung oleh Pak Lurah hingga mereka dapat pekerjaan. Ini memang sudah semestinya. Keluarga kita dari bawayan datang, walaupun saya ada keluarga saya, dia tidak ikut saya. Dia duduk di pondok, Pak Lurah yang uruskan. Ya, semua tanggungjawab makan minum sampai dicarikan kerja. Baru sekarang dia berdikari, baru dia kira berapalah 3 bulan ke 2 bulan yang dia ikut kat pondok Pak Lurah, nanti dia dapat gaji, dia bayar beransur-ansur. Tanggungjawab Pak Lurah ini semua. Nikah kahwin, kerja kahwin semua Pak Lurah, Mak Lurah yang bertugas lumus. Termasuk saya waktu bernikah, bertunang dan nikah tahun 51 bulan 3. Saya nikah, semua diuruskan Pak Lurah. Daripada majlis akad nikah, Pak Lurah saya dan Pak Lurah isteri saya tampilung. Pak Lurah Mudawam dan Pak Lurah saya Abdul Samad Samadi. Semua diuruskan di surat kahwin, semua nama dia. Tahun 51 bulan 3. Dulu perkahwinan selalu yang di dalam masyarakat sendiri. Sekarang perkahwinan dengan bangsa lain seperti Melayu, Jawa, Bugis dan lainnya dengan sendirinya yang berketurunan mengikut bangsa-bangsa. Jadi sekarang sudah bertukar. Kalau dulu saya kecil-kecil dan saya dijam jadi teruna di bujang, kahwin sesama sendiri, keluarga sepupu 2 pupu, pasal tinggal di pondok. Banyak keluarga saya, keluarga isteri saya memang lagi 2 pupu 3 pupu kahwin. Tetapi sekarang alhamdulillah kita tidak tinggal di pondok, semuanya dapat tolong kepada orang Bugis, orang Jawa, orang Bawayan dan lain-lain bangsa. Sedikit sekali generasi muda Bawayan yang menguasai bahasa Bawayan. Tetapi saya walaupun tidak tinggal lama di pondok, saya adik-beradik berbahasa Bawayan. Kalau saya boleh berbahasa Bawayan, isteri saya pun boleh berbahasa Bawayan. Bahasa Bawayan tidak banyak lagi dipakai sehari-hari di sini. Keturunan Bawayan generasi tua di Singapura masih ada mengunjungi sanak saudara di Pulau Bawayan dan membawa keluarga yang muda untuk berkunjung dan holiday, untuk berehat. Alam semula jadi tidak terusik dan ia akan meninggalkan kesan sesiapa yang sudah ke sana. Kerencengan silat Bawayan, kebudayaan orang Bawayan di Bawayan. Rap tangan seperti tikar dan kipas dan bakul dan macam ada lain lagi, cepor ke Melayu aku sih tahu. Cepor itu yang di tempat taruh nasi dia memang enak, taruh daun pisang, sendokkan nasi, hidangkan kepada keluarga, memang enak para bapak dan ibu-ibu. Itu cepor tu yang kecil tu. Dan biasanya orang-orang Bawayan kalau belikan tongkol tidak lain para bapak dan ibu masak kuah celok ya, dengan sambal belacan dan roti Bawayan. Ada nanti dihidangkan para bapak dan kenal nanti roti Bawayan. Di sini saya ingin menerangkan lah ya. Kalau dulu saya muda-muda tahun 50-an, pondok-pondok ya, bila nak hari raya, bila nak bulan puasa saja, semua pondok membuat satu sut pakatan katanya orang Bawayan, termasuk saya. Itu jam saya mewakili pondok Tampilung, isteri saya di Ebert 40 Everton Road. Jadi kalau kita pemuda ada 15 baju satu sut, ya, satu sut baju. Pondok Sukalela, pondok Patalongan, pondok Tacungan semua ada 10 mungkin ke 15 pondok. Semua pakatan jadi satu. Semuanya dia punya Thailand kat mana? Wacong dekat Jalan Besar yang kaya sekarang. Wacong. Orang Bawayan kasih kaya tu. Satu sut tiap-tiap tahun para bapak dan ibu itu pakatan orang Bawayan. Sekarang dipanggil apa no? Saya pun tak tahu pakatan sama-sama baju dipanggil apa, saya tak tahu. Tapi dulu Boria. Zikir Bawayan. Tiap-tiap pondok nanti pergi pondok saya ya. Sungai Cerita itu yang pondok saya, Sungai Cerita di Upper Weld Road. Dan itu pergi pondok Sekauneng, pergi pondok Superlanas, pondok Kepo, semua ziarah.
Kalau bulan Ramadan para bapak dan ibu pemuda semua bertadarus. Saya 7-8 orang pergi pondok ini. Pondok itu datang pondok saya. Itu cari-cari dulu. Tapi sekarang dah tak ada. Pondok dah tak ada para bapak dan ibu. Tetapi kumpulan orang Boyan masih tetap Persatuan Boyan Singapura yang dipimpin oleh saudara yang saya hormati, Faisal Mahyuni. Panggilan pulau Nole Mole. Jadi saya harap nole mole lah kepada masyarakat Bawean, ya. Kalau ada rezeki sihat walafiat, pergilah ke Bawean, ya, biar tahu. Saya sudah 9 kali para bapak dan ibu-ibu Pulau Boyan bawa, termasuk keluarga anak saya, supaya tidak hilang keturunan kita di Pulau Boyan. Sekian, andainya salah dan hilap saya minta maaf. Saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.